Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit saja, yaitu tentang tes TOEFL, terutama pada bagian structure and written expression. Perlu diketahui bahwa pada bagian ini terdapat 40 soal, yaitu 15 soal pada bagian structure dan kemudian 25 soal pada bagian written expression. Nah, pada tes ini sebenarnya ada satu kunci pokok yang kalau Anda menerapkannya dengan baik, maka semua soal itu akan kemungkinan Anda bisa menjawabnya dengan benar semuanya, yaitu adalah hubungan subjek dan verb, yaitu subjek dan kata kerja, subjek dan predikat. Asalkan Anda mengidentifikasi tiap kalimatnya, di manakah subjeknya dan di manakah verbnya, apakah mereka sudah ada atau belum, maka bisa dipastikan Anda akan menjawab dengan benar. Untuk itu mari kita mulai pada yang pertama, yaitu bagian structure. Bagian structure ini Anda ada memilih soal multiple choice A, B, C, D, mencari mana yang benar. Tapi kemudian yang written expression, yang bagian kedua ada A, B, C, D, tapi diminta mencari yang salah. Oke, sekarang yang structure, ada beberapa skill yang harus Anda kuasai. Satu, subject, verb, and object. Kemudian ada present and past participle. Berikutnya adalah coordinate, adverb, and clauses. Kemudian noun clause. Ketiga adalah adjective clause. Ada banyak skill di sini, tetapi intinya sama, yaitu subject verb. Nanti akan kita coba. Oke, kita mulai dari yang pertama, subject, verb, and objects. Perlu diingat kuncinya adalah subject dan verb. Oke, mari kita baca soalnya. The skin, bla bla bla, bodies, heaviest organ. Yang namanya kalimat itu harus ada subjek dan verb. Maka kita cek di sini apakah sudah ada subjeknya. Sudah ada, yaitu the skin. Tetapi kita lihat apakah sudah ada verbnya, sudah ada kata kerjanya. Coba kita lihat di sini. Nah, ternyata belum ada kata kerjanya. Maka kita harus mencari jawaban yang ada kata kerjanya. Of the human. Nah, di sini tidak ada kata kerja, pasti bukan jawabannya. Of humanity, tidak ada kata kerja. On a humans, tidak ada kata kerja juga. Nah, yang ada kata kerja dan terakhir itu is the human. Is ini adalah salah satu kata kerja. To be itu juga termasuk kata kerja. Maka karena di soal ini tidak ada kata kerja, maka dia membutuhkan kata kerja. Mana jawabannya? Yaitu yang C, yang D. Kalau kita cek pasti akan benar jawabannya. Coba kita lihat. Nah, korek, benar. Kenapa kok benar? Kan kita lihat alasannya. This sentence has a subject skin. Kalimat ini punya subject skin, but needs a verb. Tapi butuh verb. Jelas tidak ada verbnya kan? Nah, maka semua kalimat the first, second, and third answer, jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga, each missing a verb. Semuanya tidak punya verb. So these answers are incorrect. Yang benar adalah jawaban yang D, karena the last answer yang D is the best answer, adalah jawaban yang paling benar karena memiliki kata kerja verb yaitu is. Oke, kita akan lanjutkan ke soal kedua. Kuncinya sama, yaitu Anda harus mencari subjek dan verbnya. Kalau pada kalimat itu, kuncinya kalau pada kalimat itu sudah ada subjek, maka carilah jawaban yang ada verbnya. Nah, sebaliknya, kalau di soalnya sudah ada kata kerja, sudah ada verb, maka carilah yang ada subjeknya. Berarti jawaban yang ada verbnya adalah keliru, karena di soal sudah ada verbnya. Coba kita cek yang berikutnya. Nah, coba kita baca.
blah 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 of the Space Shuttle Columbia began on April 12, 1981. Nah, di sini coba kita cari ada kata kerjanya belum? Sudah ada, yaitu began. Began adalah kata kerja. Maka jawaban yang benar adalah yang tidak ada kata kerjanya, karena di sini sudah ada kata kerjanya. Coba cek lagi. The flight was. Nah, ini ada kata kerjanya, ini pasti keliru. The first flight, tidak ada kata kerjanya. Dia memungkinkan benar. For the first flight. On the first flight to be. Nah, jawaban C dan D ini tidak benar. Karena apa? Karena di sini ada awalan preposisi. Berarti the first flight ini bukanlah subjek, tapi dia adalah objek preposisi. Menjadi objek dari preposisi for, kemudian on. Jadi cara gampangannya, kalau dia diawali oleh preposisi, maka dia bukanlah subjek, tapi dia adalah objek. Oke, berarti mana yang kira-kira benar? Adalah yang B. Nah, coba kita cek apakah jawabannya benar. Oke, benar. Nah, coba kita lihat alasannya. Kenapa? This sentence has a subject, has a verb, began. Nah, sudah punya kata kerja began, tapi butuh subjek. Nah, shuttle is the object of preposition of. Oke, ini adalah bukanlah subjeknya, tapi adalah objek dari preposisi of. Berarti dia bukanlah subjek karena dia didahului oleh preposisi. Nah, maka itulah bukanlah subjek. Jawaban yang kedua adalah jawaban yang paling benar karena dia memiliki subjek, yaitu fly. Nah, the first answer has an extra verb. Jawaban yang pertama punya extra verb, yaitu was. Di sini sudah ada kata kerjanya, kok diulangi lagi? Nggak boleh. Nah, semacam itu. Nah, sedangkan ini juga keliru, C dan D, karena nih, and the third and fourth answers, jawaban ketiga dan keempat, each have an object of preposition. Masing-masing adalah objek dari preposisi daripada subjek. So these answers are incorrect. Maka yang paling benar adalah yang B. Oke, kita praktekkan satu kali lagi. Setelah itu kita move ke skill berikutnya. Nah, sekarang coba setelah saya jelaskan tadi, Anda identifikasi soal nomor 3 ini. Bla 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 has more than 650 muscles. Sekarang saya mau Anda berpikir sendiri, mengidentifikasi apakah sudah ada subjek atau verbnya atau belum, kemudian menjawabnya. Oke, nanti akan saya jawab sendiri, Anda juga menjawab sendiri. Anda coba cek antara jawaban saya dengan jawaban Anda apakah sudah benar atau belum. Jika jawaban Anda sudah benar, maka saya anggap Anda sudah memahami konsepnya, sehingga pada soal-soal berikutnya Anda juga bisa menjawabnya dengan benar. Tapi jika Anda masih salah menjawabnya, Anda bisa memutar kembali video ini dari awal, sehingga Anda bisa belajar lagi. Silakan. Oke, sudah akan saya analisa. Soal ini has more than 650 muscles. Dia sudah memiliki kata kerja, yaitu has. Maka dia butuh subjek karena sudah ada verbnya. Kita identifikasi, berarti kita butuh jawaban yang tidak ada verbnya karena sudah ada verb. Kita butuh jawaban yang ada subjeknya. The human body, tidak ada verbnya, memungkinkan benar. The body is human, ada verbnya is, sudah pasti keliru. Kemudian ini, for the human body, ada for-nya, preposisi, berarti ini bukanlah subjek tapi sebagai objek preposisi. In the human body, meskipun tidak ada kata kerjanya, ini bisa jadi subjek tetapi tidak bisa karena menjadi objek dari preposisi in. Maka jawaban yang paling benar adalah the human body. Oke, ini dia, benar, correct penjelasannya. The sentence has a verb
has but needs object. Kalimatnya sudah punya kata kerja has tapi butuh subject. The first answer is the best. Jawaban yang pertama adalah yang paling benar karena memiliki subjek the body ini. Nah, kemudian the second answer has extra verb. Jawaban yang kedua punya extra verb. Nanti double verbnya yaitu is tadi ini. And the third and fourth answers. Jawaban yang ketiga dan keempat each have a object of preposition rather than a subject. Jadi mereka adalah objek dari preposisi for dan in. Maka jawaban itu tidaklah benar, yaitu C and D. Oke. Saya anggap Anda sudah bisa. Karena waktunya sedikit, kita akan loncat ke yang skill berikutnya. Kita keluar dulu. Sit yes. Oke. Sekarang yang pada bagian present dan past participles. Present participle adalah verb ing, kemudian past participle adalah verb 3 atau verb 3. Verb 3 itu nama lainnya adalah past participle, sedangkan verb ing yang ada tambahan ing seperti itu, read menjadi reading, itu namanya adalah present participles. Past participles bentuk ketiga, misalkan go, went, gone. Jadi gone itu adalah past participle bentuk ketiga. Oke, kita akan cek. Dan perlu diketahui bahwa present participle, verb ing, dan past participle di sini fungsinya adalah sebagai adjektif, yaitu kata sifat. Nah, di sini ada air blowing over a very warm sea, bla 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 with moisture. Di sini kita masih menggunakan analisa dasar, yaitu subject verb. Kita lihat air blowing over a fairly warm sea, bla 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 with moisture. Sudah adakah kata kerjanya? Coba kita lihat. Belum ada kata kerjanya. Anda mungkin mengidentifikasi atau menganggap bahwa blowing ini adalah kata kerja, tetapi sebenarnya blowing bukanlah kata kerja. Kenapa bukanlah kata kerja? Blowing, verb ing adalah present participle yang fungsinya sebagai kata sifat. Misalkan sini, blow ini memang dari kata kerja blow, meniup. Nah, blowing ini menjadi yang meniup. Kenapa? Blowing, verb ing akan dianggap sebagai kata kerja kalau dia didahului oleh to be. Is, am, are, was, were. Kalau ada to be sebelum kata blowing, di tengah-tengahnya di sini sesudah ada kata air, ada to be, is, am, are, dan yang lainnya, maka blowing adalah kata kerja. Tetapi karena tidak ada, maka dia adalah present participle, kata sifat. Jadi biasanya ada subjek, kemudian tiba-tiba langsung diikuti oleh verb ing. Maka di sini terjemahnya adalah udara yang bertiup. Nah, jadi bukan udara bertiup, tapi udara yang bertiup. Kalau udara yang bertiup berarti dia bukanlah kata kerja. Oke, perlu diingat ya. Jadi ada subjek, kok tiba-tiba ada verb ing, tapi tidak didahului oleh to be, maka dia adalah bukan kata kerja, tapi dia adalah present participle. Otomatis kalimat ini membutuhkan jawaban yang ada kata kerjanya. Kita cek. The quick saturation, dia tidak ada kata kerjanya, pasti keliru. Quickly becomes saturated. Nah, ini memungkinkan benar karena ada kata kerja yaitu becomes. Kemudian yang C, it becomes saturated quickly. Ini memungkinkan ada benarnya karena di sini ada kata kerja. Tetapi ini kemudian keliru. Kenapa? Karena ada subjek it. Padahal di sini sudah ada subjeknya. Maka kalau ini ada subjek lagi, dia akan kelebihan subjek, double nanti subjeknya. Maka itu keliru. Ini to saturate it quickly. Nah, to saturate ini saturate memang kata kerja, tapi di sini ada it. Nah, ini juga
keliru. Oke, apalagi di sini subjek kemudian langsung diikuti oleh to, itu akan aneh. Misalkan di sini to verb infinitive to saturate ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misalkan tidak bisa langsung I to saturate, I to walk, I to drink, itu tidak bisa. Jadi to infinitive itu bisa digunakan kalau dia diawali oleh kata kerja yang lain. Misalkan I want to walk, I want to drink. Maka sebelum itu kan ada kata want tadi. I decided to go, saya memutuskan untuk pergi. Jadi ini keliru karena tiba-tiba langsung to saturate. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah yang B, quickly becomes saturated. Coba kita cek. Nah, jawabannya benar. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nah, a church built in the Gothic style bla 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 pointed arches. Nah, di sini kita lihat apakah dia sudah memiliki kata kerja. Mungkin Anda akan mengidentifikasi bahwa build adalah kata kerja. Build ini bukanlah kata kerja, tapi dia adalah bentuk ketiga dari kata build yang pakai D. Bentuk kedua pakai T, build. Bentuk ketiga juga pakai T, build. Tetapi dia bukanlah bentuk kedua. Kenapa? Karena a church, gereja itu tidak bisa membangun. Gereja itu tidak bisa membangun. Yang membangun adalah manusianya. Berarti adalah a church built, ini gereja yang dibangun. Kalau tadi ada air blowing, berarti udara yang menghembus. Tapi kalau ini a church built, berarti adalah gereja yang dibangun. Oke, di situ maka ini adalah past participle. Otomatis kalimat ini tidak memiliki kata kerja, maka kita harus cari jawaban yang memiliki kata kerja, yaitu mana? Often has, ada kata kerjanya? Ada, yaitu has. Often having, having apa kata kerja? Bukan, karena dia tidak didahului oleh to be. Ada verb yang tidak didahului oleh to be, maka dia bukan kata kerja. To have often, tidak bisa, karena ini ada to infinitive. It often has, juga tidak bisa karena sudah ada subjek. Kalau diulangi it, maka akan double. Jawabannya adalah often has. Coba kita cek. Oke, benar. Nah, sudah, saya kira ini bisa digunakan patokan. Kita keluar ke materi berikutnya. Karena di sini saya tidak ada banyak waktu, maka Anda bisa mengidentifikasi sendiri ini coordinate dan adverb clause, noun clause, and adjective clause pada intinya adalah sama. Anda harus mencari kata kerjanya. Oke, mungkin nanti bisa saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.